tidak bisa ditemukan jejak kecelakaan mobil tersebut. Dan bahkan setelah dicari-cari, keluarga tadi juga tidak ada mayatnya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kemarin gua lagi liburan di Bali, terus tiba-tiba banyak banget masuk DM, ya kan? Dan gua nggak ngeh gitu ada berita yang lagi viral. Oke geng, hari ini kita akan membahas sebuah hal yang sedang viral-viralnya di media sosial. Nah sebelumnya gue mau terima kasih juga untuk para J Geng yang sudah mau memberikan kita informasi, karena jujur aja kita banyak mendapatkan referensi-referensi atau informasi-informasi dari kalian yang menginginkan kita untuk membahas segala sesuatu yang sedang viral misalnya, atau yang membuat kalian penasaran. Nah, kita sangat menghargai hal tersebut. Terima kasih banyak gitu ya. Dan rasa penasaran kalian semoga bisa kita jawab di Kamar Jerry gitu ya. Oke, langsung aja sekarang kita akan membahas hal yang belakangan ini sedang viral-viralnya, yaitu mobil van horor Upin Ipin. Nah, ini merupakan sebuah hal yang menurut gua cukup membingungkan, karena baru-baru ini viral tapi tidak ada informasi yang jelas tentang konten ini gitu ya. Semua beritanya tuh amburadul gitu, simpang siur, dan akhirnya kita mencoba untuk mengungkap ini sebenarnya apa. Nah, di video viral itu terlihat sebuah mobil van atau mobil kayak minibus gitu sedang melintasi sebuah jalan berpembatas dan memutar lagu Upin Ipin. Nah, ini mungkin lagu Upin Ipin versi Malaysia gitu geng ya. Dan judul lagu itu adalah Balik Kampung. Banyak informasi yang simpang siur tentang mobil ini. Dikatakan kalau mobil ini adalah sebuah mobil horor yang berjalan tanpa adanya pengemudi atau supir. Nah, tapi sebelum kita bahas panjang lebar, kita bahas dulu nih, mobil van itu apa, ya kan? Menurut Wikipedia, mobil van adalah sebuah mobil sejenis minibus yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau mengangkut barang. Dan biasanya bentuknya itu ya monoton gitu, kotak, panjang, memiliki 4 roda pastinya. Dan mobil van ini biasanya digunakan oleh orang-orang untuk perjalanan jarak jauh. Dan tidak jarang juga ada mobil van ini yang belakangnya itu dipapas jadi pick up gitu geng. Nah, kalau kali ini kita bisa lihat ya, mobil van-nya itu semacam hampir mirip mobil jenazah gitu ya kalau kita lihat-lihat ya dari bentuknya. Cuman tidak ada tulisan ambulans atau tulisan mobil jenazah di sana. Dari berita yang tersiar, kenapa mobil van yang lewat ini bisa viral dan heboh banget, itu gara-gara ada sebuah komentar dari Boba Taiti. Dia mengatakan kalau 1 tahun yang lalu ada sekeluarga yang menaiki mobil van yang lewat tadi itu untuk pulang kampung, dan tiba-tiba saja mobil tersebut mengalami kecelakaan geng. Di saat dalam perjalanan mobil ini itu memutar lagu Upin Ipin yang berjudul Pulang Kampung tadi. Kecelakaan yang terjadi adalah satu keluarga ini bersama mobil van-nya itu masuk ke dalam jurang. Kalau dipikir-pikir memang sangat tragis ya kejadiannya. Lalu kemudian tim SAR dan tim penyelamat lainnya mencari bangkai mobil beserta dengan jenazah para korban tadi yang sekeluarga itu geng. Namun sayangnya ketika dicari tidak bisa ditemukan jejak kecelakaan mobil tersebut. Dan bahkan setelah dicari-cari, keluarga tadi juga tidak ada mayatnya. Dan banyak yang kebingungan gitu ya, karena memang kecelakaan tersebut ya ada saksi mata, namun jenazah serta bangkai mobil tidak bisa ditemukan, yang membuat para tim SAR dan tim penyelamat itu kebingungan. Barulah setahun kemudian kejadian yang di video tadi terjadi, di mana mobil yang dulunya kecelakaan tersebut melintasi jalan yang ada pembatasnya itu dan terlihat tidak ada pengemudi di dalamnya. Hal ini yang membuat heboh masyarakat, apalagi orang-orang di TikTok gitu ya, karena menurut mereka hal ini benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Mobil berjalan sendiri, ada kisah di baliknya gitu kan, dan semua orang di video tersebut kalian bisa lihat, bahkan seorang tentara pun kayak tercengang gitu melihat mobil yang lewat, ditambah lagi dengan lagu Balik Kampung tersebut. Karena kan kalau kita lihat ya, sebuah mobil yang ada kisah horornya gitu ya, ada terjadi kecelakaan, udah gitu lewat dengan memutar lagu yang sebegitu besar, ya semua orang akan aneh lah ya kan. Itu sebuah hal yang tidak biasa gitu geng. Nah makanya jadi heboh banget. Dan dikabarkan video yang tersebar di internet tadi yang sampai viral itu merupakan video yang tidak sengaja direkam. Jadi sewaktu mobil itu lewat mungkin menarik perhatian karena melaju dengan kencang di perbatasan tadi, namun dengan memutar musik yang sangat besar. Alhasil seseorang langsung mengangkat handphone dan merekam mobil tersebut. Jadi tanpa perencanaan gitu geng. Dan banyak sekali komentar-komentar yang percaya dengan berita tersebut, karena dikatakan memang
mobil ini adalah mobil hantu yang bergentayangan. Cuman menurut gue agak sedikit aneh karena itu terjadi siang-siang gitu ya. Apa mungkin gitu mobil horor atau mobil hantu gitu terlihat pada siang hari gitu kan. Nah makanya banyak juga netizen yang mengatakan kalau mereka tuh tidak percaya dan mereka menganggap kalau mobil itu hanya mobil biasa yang sedang lewat. Kenapa bisa direkam? Ya karena itu tadi daya tarik dari lagunya yang terlalu besar mungkin ya. Agak sedikit konyol lalu ada yang merekam gitu. Nah setelah kita menelusuri ini video ini asal usulnya dari mana, keasliannya seperti apa, akhirnya ditemukan titik terang. Ternyata video ini adalah sebuah video yang diupload di sebuah akun YouTube yang bernama Ijam Pokde. Video ini diupload tahun 2020 dan bisa dilihat ternyata si pengupload memang mengumpulkan video-video tentang mobil van. Dan mobil van yang satu ini dia rekam dan dia masukkan ke YouTube gitu ya. Jadi masih agak bingung gitu ya. Dan tujuan nih orang buat ngevideoin mobil van juga buat apa? Apa mungkin dia ownernya gitu ya, nggak tahu juga. Akhirnya setelah kita kulik-kulik nih geng, kita cari tahu informasi sebenarnya bener nggak sih cerita tentang mobil van hantu ini. Ternyata ini ada hubungannya dengan fenomena COVID-19 alias Corona. Nah ini kan videonya terjadi pada tahun 2020 nih geng ya. Dan di saat itu banyak negara-negara termasuk negara kita Indonesia yang melakukan lockdown. Kalau kalian ingat ya, sekarang kan PPKM nih, dulu kan namanya PSBB. Nah di Malaysia juga mengadakan hal tersebut. Dan di saat Lebaran tidak ada yang boleh pulang kampung, ya kan? Pasti kalian ingat. Nah, kejadian ini ternyata ada kaitannya dengan hal tersebut karena tidak cuma di Indonesia, bahkan orang Malaysia pun di saat itu juga mengadakan yang namanya PSBB dan melarang yang namanya pulang kampung. Ternyata mobil van yang lewat tersebut adalah mobil yang ditugaskan untuk menghimbau masyarakat untuk tidak pulang kampung alias tidak mudik. Karena kan di saat itu memang Malaysia sedang ketat-ketatnya lockdown sama seperti negara kita di tahun 2020 ya kan geng. Dan fakta lainnya adalah mobil tersebut tidak hanya memutarkan lagu tentang pulang kampung, namun mobil ini juga memutar lagu tentang Lebaran serta lagu-lagu mudik lainnya, baik itu lagu baru maupun lagu lawas. Nah ini mulai agak kocak nih ya, dari horor jadi kesini. Nah namun ada berita lain lagi yang tersebar ya kan. Isunya dikatakan kalau mobil van yang lewat ini sambil memutar lagu balik kampung itu justru untuk menyindir para tentara yang sedang menjaga portal pembatas. Kalian coba perhatikan deh videonya. Itu kan ada tuh tentara ya kan yang jaga portal gitu, semacam pembatas tidak boleh lewat gitu. Nah dikatakan kalau mobil van ini sengaja lewat dengan memutar lagu itu keras-keras itu untuk menyindir para penjaga di sana. That's why itu sangat menarik perhatian. Ya nggak tahu kenapa si tentaranya nggak bisa ngelarang dan si mobil juga ngeyel banget gitu ya. Jadi kayak anak bandel gitu. Alhasil direkamlah si mobil tersebut ketika lewat sambil memutar lagu. Kok bisa gitu? Kok bisa si mobil tersebut menyindir tentara? Ternyata fenomenanya sama persis seperti di Indonesia, yaitu tidak boleh mudik dan setiap yang mau mudik disuruh putar balik. Karena dilakukan penyekatan-penyekatan tadi, maka banyak warga yang kesel gitu geng, termasuk mobil van ini. That's why mereka melakukan hal tersebut, yaitu menyindir atau manas-manasin para tentara. Ya sebenarnya fenomena kayak gini banyak sih di Indonesia di saat itu kan. Bahkan juga yang anarki juga nggak jarang gitu, yang sampai teriak-teriak gitu ya. Kalau ini caranya lebih cool aja gitu ya kan. Apa kalau bahasa-bahasa anak game membandel dengan gaya gitu ya kan. Jadi mereka lagi ceng-cengin para tentara. Tapi ini nggak tahu apakah mereka dalam kondisi putar balik atau justru mereka itu dilepasin gitu ya. Jadi sekatnya itu atau portal pembatas itu dibuka dan mereka bisa lewat. Nah di saat mereka bisa lewat itulah mereka menyindir alias ngecengin para tentara yang sedang berjaga. Jadi kayak gimana sih, kayak orang yang lagi menang gitu, ye bisa lewat gitu kan. Terus langsung muterin musik gede-gede. Nah kurang lebih ceritanya seperti itu. Walaupun ada dua versi, tapi ya yang kita dapatkan menurut keterangan orang-orang yang ada di sana gitu ya, itu seperti itu geng. Terus kenapa harus lagu balik kampung? Ya itu tadi, karena momennya memang di saat sedang mudik. Nah lagu balik kampung ini sendiri penciptanya adalah Dato Sudirman yang berasal dari Malaysia. Nah makanya kenapa lagu ini disebut lagu Upin Ipin, karena memang pernah muncul di salah satu episode kartun Upin Ipin. Nah jadi sekarang kalian bisa menilai sendiri ya, kenapa mobil ini bisa viral banget di Indonesia khususnya. Karena memang ini adalah sebuah berita hoax atau berita bohong, dikarenakan di Malaysia sendiri nggak begitu heboh dan nggak begitu viral gitu ya. Yang viral itu justru di netizen Indonesia, karena memang yang bikin hal ini heboh di awal-awalnya itu adalah netizen Indonesia. Jadi buat teman-teman lebih hati-hati lagi gitu ya menerima atau menyerap berita, karena terlalu banyak berita hoax gitu kan. Ketika mendengar berita jangan langsung ditelan mentah-mentah, harus dicari informasi yang sebenar-benarnya terlebih dahulu gitu.
gitu kan. Oke, karena pembahasan kita tentang mobil van berhantu, namun ternyata plot twistnya ini mobil ternyata tidak berhantu, ya kan? Jadi sekarang mari kita bahas mobil-mobil berhantu yang real yang ada di dunia. Yang pertama, mobil James Dean. Mobil James Dean adalah sebuah mobil yang sangat terkenal berisi kutukan karena kematian si pemiliknya, yaitu si James Dean sendiri. Aktor yang satu ini sangat mencintai dunia balapan, namun sayangnya di hobinya tersebutlah hidupnya berakhir alias meninggal dunia. Di dalam sebuah perjalanan menuju ke perlombaan di Salinas, California, mengendarai Porsche 550 Spider, James Dean ini kehilangan kendali dan jatuh ke dalam selokan. Di saat itulah James Dean ini meninggal dunia dan menewaskan James Dean beserta penumpangnya. Serpihan-serpihan mobil itu akhirnya diangkut oleh sahabatnya yang bernama George Barris. Langsung mobil ini direkonstruksi lagi alias dimodifikasi ulang oleh George Barris ini dan dijual. Nah, mobil ini sempat dijual sebanyak 2 kali kepada 2 orang dokter yang berbeda. Namun sayangnya kedua dokter itu meninggal dalam kecelakaan bersama mobil bekas James Dean ini, geng. Akhirnya George Barris ini mulai percaya kalau mobil milik James Dean ini memiliki sebuah kutukan dan dia langsung menyerahkan mobil tersebut kepada California Highway Patrol. Mobil tersebut dimanfaatkan oleh pihak CHP atau California Highway Patrol ini sebagai contoh atau peringatan terhadap pengemudi agar tidak melakukan hal ceroboh. Namun justru mobil itu mendatangkan banyak musibah di setiap tempat dia berada. Jadi maksudnya tuh nih mobil nih bawa sial terus gitu, geng. Kejadian pertamanya itu terjadi di sebuah garasi, dimana ketika mobil ini ditempatkan di garasi tersebut, tiba-tiba saja garasi tersebut terbakar ludes. Namun anehnya, mobil ini sama sekali tidak terbakar. Nah, itu kejadian pertama, geng. Lalu ada kejadian lainnya. Ketika mobil itu diangkut ke atas sebuah truk, tiba-tiba saja di dalam perjalanan, mobil ini terlepas dari truk tersebut dan mundur, lalu mengakibatkan sebuah kecelakaan fatal. Lalu pihak CXP alias California Highway Patrol ini muak banget gitu ya dengan segala yang terjadi atau musibah-musibah yang terjadi yang disebabkan oleh mobil ini. Sampai akhirnya mereka nyerah dan mereka berniat untuk mengembalikan mobil tersebut kepada George Barris. Namun anehnya, belum sempat mengembalikan mobil tersebut, ternyata para anggota CHP ini sudah menghilang bersama mobil tersebut, geng. Jadi nggak pernah ditemukan lagi. Gila. Selanjutnya, mobil limousine milik John F. Kennedy. Mobil ini merupakan sebuah mobil yang ditumpangi oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, SS-100X. Nah, ini merupakan sebuah kode nama dinas rahasia yang diberikan kepada 1961 Lincoln 74A Convertible berwarna biru gelap milik Presiden John F. Kennedy. Nah, itu merupakan sebuah jenis mobil yang tadi itu, geng ya. Di sini, Lincoln menampilkan sebuah modifikasi untuk mobil senilai $200.000 US. Namun anehnya mobil ini justru tidak anti peluru, geng. Nah, di mobil Lincoln inilah Presiden John F. Kennedy yang di saat itu bersama istrinya serta Gubernur Texas dan istrinya juga akhirnya mendapatkan 3 tembakan yang menewaskan beliau, dan tembakan tersebut berasal dari sebuah tempat penyimpanan buku. Mobil ini bisa terbilang tidak aman karena memang di saat kejadian tersebut Presiden John F. Kennedy bisa mati karena adanya penembak gitu ya. Namun anehnya nih, geng, setelah kematian Presiden John F. Kennedy ini, mobil ini tetap beroperasi setelah 8 tahun kemudian. Sebuah perusahaan yang bernama Hess and Eisenhardt menambahkan sebuah perlengkapan keamanan yang hilang ketika mobil ini dikendarai oleh Presiden John F. Kennedy. Lalu barulah pada tahun 1978 mobil ini diletakkan di sebuah museum Henry Ford di Dearborn, dan di sanalah dikabarkan mobil ini sering sekali mengalami hal horor, di mana di sekitar mobil tersebut sering terlihat bayangan-bayangan aneh atau semacam adanya arwah gentayangan gitu, geng. Banyak orang yang percaya memang mobil ini merupakan mobil kutukan atau mobil ini memang akhirnya menjadi tempat hunian baru bagi arwah John F. Kennedy. Selanjutnya, mobil yang melompat mundur dari Cape Town.
Nah, ini terjadi pada tahun 2004, geng. Malam hari di sebuah kota di Afrika Selatan, yaitu Cape Town. Sebuah mobil bermerek Renault itu tiba-tiba saja nyala sendiri dan mobil tersebut melompat mundur. Nah, hal ini mungkin bagi kalian ya bisa bilang mungkin itu hanya error atau mana mungkin mobil bisa kayak gitu. Tapi perlu kalian ketahui, saksi matanya nggak cuma satu orang. Banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, geng. Di saat itu koordinator teknisi Renault sempat bingung gitu ya dengan kondisi tersebut. Mereka sempat mengira kalau pengemudi yang ada di mobil tersebut itu sedang mabuk. Namun setelah diselidiki, itu memang nggak ada orang di dalam mobil tersebut, geng. Bahkan kuncinya masih kepada sang pemilik dan rem tangan atau rem parkir gitu ya, itu belum dimatikan. Jadi bagaimana bisa sebuah mobil nyala sendiri lalu jalan sendiri tanpa adanya kunci dan dimatikan rem tangan? Hal inilah yang membuat semua orang bingung dengan kejadian tersebut. Dan semua orang percaya kalau mobil tersebut ada hantunya, geng. Selanjutnya, Vauxhall Astra, Inggris. Terjadi pada tanggal 11 Desember 2002. Polisi menerima sebuah panggilan bahwa terdapat sebuah kecelakaan di Jalan Raya A3 Britania. Langsung polisi bergegas ke tempat kejadian karena ditakutkan kondisinya semakin memburuk, ya kan? Sesampainya di sana, mereka justru tidak menemukan tanda-tanda adanya kecelakaan, geng. Di saat itu, para polisi ini terus-menerus mencari lokasi kejadian sampai akhirnya mereka menemukan sebuah mobil van yang sedang terperosok dan telungkup di selokan. Kondisi mobil tersebut tidak dapat dilihat oleh orang-orang yang melintasi karena memang tertutup oleh semak-semak, geng. Nah, langsung para polisi ini mendatangi mobil tersebut dan betapa kagetnya mereka menemukan mayat manusia yang telah membusuk di dalam mobil van tersebut, geng. Nah, lalu tim forensik memeriksa kondisi mayat tersebut dan dapat dipastikan mayat tersebut telah meninggal dunia sekitar 5 bulan yang lalu dan tidak ada tanda-tanda ada mobil lain terlibat dalam kecelakaan tersebut. Yang jadi pertanyaannya, lalu siapa yang menelpon pihak kepolisian? Bagaimana bisa ada orang yang melaporkan kecelakaan tersebut? Nah, banyak yang percaya kalau kejadian tersebut justru terjadi karena si mayat tersebutlah yang menelpon sendiri pihak kepolisian. Yang kelima, Graf and Stiefvatet Limo, karya Archduke Franz Ferdinand. Archduke Franz Ferdinand ini bersama istrinya meregang nyawa alias meninggal dunia ketika di dalam perjalanan menuju ke sebuah rumah sakit, dan tujuan mereka untuk menghibur para korban perang dunia pertama, geng. Mereka di saat itu ditembak tepat di kepala dan tenggorokan di dalam mobil limosin yang mereka kendarai. Setelah kematian mereka, akhirnya mobil limosin itu berganti-ganti pemilik sebanyak 15 kali, geng. Dari 15 kali berganti-ganti tangan tersebut, sebanyak 13 pemilik itu tewas di dalam mobil tersebut, geng. Dan banyak yang percaya kalau mobil tersebut memang mengandung kutukan setelah meninggalnya sang pemilik. Sampai akhirnya mobil ini dimuseumkan di Museum Sejarah Perang Wina pada tahun 1926. Nah, itu dia tadi, geng, beberapa mobil yang benar-benar real ada hantunya. Berbeda dengan yang sedang viral ya. Seperti yang udah kita bahas tadi, ternyata itu hanya sebuah berita hoax. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian tetap percaya kalau mobil itu adalah mobil horor atau berita tersebut sebenarnya hanya berita hoax? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.